Kranitel, Roda, sang penjaga klan Siberia. Bagaimana bisa seorang pria Indonesia berusia 55 tahun yang datang ke belantara Siberia hanya untuk mencari kedamaian dari masa lalunya yang kelam, justru menemukan takdirnya sebagai suami dari 4 wanita bersaudara dan ayah dari 5 anak mereka? Bagaimana jiwanya yang telah lama beku oleh duka bisa dihidupkan kembali oleh sebuah tradisi kuno yang begitu asing di tengah bentangan alam taiga yang paling liar dan tak kenal ampun? Ini adalah kisah Banyu Prawiro, seorang pria yang kehilangan segalanya, namun justru menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya di tempat yang paling tidak terduga di muka bumi. Bagian 1, Perjalanan menuju KEHUDAAN. Dahulu kala, nama Banyu Prawiro bergema di kalangan para fotografer alam dan petualang dunia. Di usianya yang ke-55, ia adalah seorang maestro, seorang legenda yang karyanya menghiasi sampul majalah-majalah paling bergengsi. Lensa kameranya telah menangkap jiwa-jiwa terpencil di Amazon, keagungan Himalaya, dan keheningan gurun Sahara. Namun, di balik semua ketenaran itu, kehidupan Banyu adalah sebuah kanvas kosong yang dipenuhi kesunyian. Wajahnya yang ditoreh keriput dalam adalah peta dari ribuan perjalanan. Namun matanya memancarkan kehampaan yang dalam tatapan seorang pria yang telah menyaksikan segala keindahan dan kesedihan dunia, tetapi kehilangan dunianya sendiri. Bertahun-tahun lalu, ia kehilangan istrinya, cinta sejatinya, karena penyakit yang merenggutnya terlalu cepat. Duka itu belum sempat mereda ketika takdir kembali menghantamnya dengan kejam. Putra satu-satunya, harapan dan penerus namanya, tewas dalam sebuah kecelakaan tragis. Sejak saat itu, dunia Banyu runtuh. Ia menjadi seperti kapal tanpa kompas, terombang-ambing di lautan duka yang tak bertepi. Kamera yang dulu menjadi perpanjangan jiwanya kini teronggok berdebu. Kata-kata yang dulu mengalir deras dari penanya kini membeku. Semua terasa sia-sia. Suatu hari, saat membereskan barang-barang lamanya, ia menemukan sebuah foto usang yang terselip di antara halaman buku. Foto itu adalah gambar anggrek liar langka, Ladis Slipper, yang ia ambil bertahun-tahun lalu di pegunungan Altai, Siberia. Di tengah dinginnya salju, bunga mungil itu mekar dengan kekuatan yang menakjubkan. Ada sesuatu dalam keteguhan bunga itu yang menyentuh hati Banyu yang telah lama membatu, membuatnya bergetar, meski hanya sedikit. Seolah dirasuki oleh kekuatan tak kasat mata, Banyu membuat keputusan drastis. Ia menjual semua yang tersisa, mengemas ranselnya, dan memulai perjalanan terakhirnya menuju pegunungan Altai. Mungkin di sana, di tengah alam purba yang seolah tak tersentuh oleh duka dunia, ia bisa menyembuhkan jiwanya yang terluka dan menemukan makna terakhir dari sisa hidupnya. Dengan harapan yang tipis namun mendesak, perjalanan terakhirnya pun dimulai, seolah takdir telah menarik benang untuknya. Perjalanan Banyu menuju jantung Altai sejak awal tidaklah mulus. Jalur menuju lembah-lembah terpencil begitu terjal, dan cuaca yang berubah-ubah tanpa henti menghadang langkahnya. Suatu hari, badai salju dahsyat yang dikenal sebagai buran datang tiba-tiba. Angin menderu seperti serigala lapar, dan salju turun begitu lebat hingga membutakan pandangan. Dalam kekacauan itu, Banyu terpisah dari pemandu lokal yang disewanya. Lebih buruk lagi, perangkat komunikasinya rusak. Ia kini sendirian, terisolasi di tengah pegunungan salju yang asing dan maha luas. Selama berhari-hari, ia berjuang. Berjalan tanpa arah di hamparan putih tak berujung, tanpa makanan dan tidur yang layak. Akhirnya, tenaganya habis. Ia roboh di atas salju tebal,
merasakan bayangan kematian yang dingin merayap mendekat. Dalam kesadarannya yang mulai memudar, wajah istri dan putranya yang tercinta muncul. Ia memejamkan mata, memohon keinginan terakhir untuk mengakhiri segalanya dan menyusul mereka. Tepat di ambang keputusasaan itu, sebuah keajaiban terjadi. Sekelompok orang menemukannya. Mereka adalah para penghuni taiga yang memperkenalkan diri sebagai Sokolini Road Clan Elang. Mereka membawa Banyu yang tak sadarkan diri ke perkampungan mereka dan merawatnya dengan tulus. Ketika Banyu akhirnya sadar, pemandangan pertama yang menyambutnya bukanlah langit-langit rumah sakit, melainkan langit-langit kayu dari sebuah isbah, kabin kayu tradisional Siberia yang hangat. Di sisinya, 4 wanita muda yang cantik menatapnya dengan cemas. Mereka seperti 4 kuntum bunga salju yang mekar di tengah kebekuan Altai. Masing-masing memiliki pesona yang berbeda, namun sama-sama memancarkan aura kekuatan yang tak terpatahkan. Di dekat mereka, duduk seorang wanita tua dengan rambut seputih salju. Wajahnya yang penuh keriput memancarkan kebijaksanaan mendalam sekaligus kesedihan kuno dari klannya. Mereka memanggilnya Babushka Zinaida. Tak jauh dari sana, seorang pemuda tegap bernama Ruslan menatapnya dengan tajam, penuh kewaspadaan. Wanita tertua, Anastasia, 29, memiliki tatapan setajam elang, dalam dan tenang seolah mampu menembus segalanya. Di matanya, terpancar tanggung jawab berat akan masa depan klan mereka yang suram, namun juga tekad baja yang tak tergoyahkan. Ia adalah tulang punggung keluarga, ahli dalam mengurus rumah tangga dan memiliki pengetahuan luas tentang ramuan herbal. Wajah cantiknya menunjukkan kewaspadaan yang dingin terhadap Banyu, sang orang asing. Namun di baliknya, Banyu bisa merasakan secercah belas kasihan manusiawi terhadap nyawa lemah yang hampir mati. Berikutnya adalah Svetlana, 26, wanita dengan aura misterius dan memesona seperti galaksi Bima Sakti di malam yang gelap. Ia adalah penjaga tradisi, seorang seniman yang mampu melantunkan epos-epos kuno tentang para pahlawan dan memainkan gusli, alat musik petik kuno, yang alunan magisnya mampu menenangkan jiwa yang gelisah. Matanya yang indah namun syarat kesedihan memancarkan kehangatan dan kerinduan yang mendalam. Yelena, 23, memiliki hati yang hangat dan jernih seperti bintang pagi. Di antara 4 bersaudara, ialah yang paling lembut dan ramah. Ia memiliki bakat luar biasa dalam merawat orang sakit dan anak-anak. Senyumnya yang tulus bisa mencairkan hati yang paling beku sekalipun. Sehangat dan senyaman selimut bulu di musim dingin. Dan yang terakhir, si bungsu Irina, 20. Ia masih memiliki kepolosan seorang gadis remaja. Namun tubuhnya memancarkan energi yang ceria dan bersemangat seperti matahari di siang hari. Ia adalah penunggang kuda terbaik di klannya, pemberani, dan terkadang liar seperti kuda stepa yang belum dijinakkan. Namun di balik sifat pemberontaknya, ia memiliki hati yang tulus dan berapi-api, yang sangat mencintai kakak-kakaknya dan klannya yang berada di ambang kehancuran. Bagian 2, di antara harapan dan keputusasaan. Banyu tinggal di isbah klan elang yang hangat, di bawah perawatan telaten Babushka Zinaida, keempat cucunya, dan Ruslan yang setia. Perlahan tapi pasti, kekuatannya pulih. Selama proses penyembuhan itu, ia mulai memahami kenyataan pahit yang dihadapi oleh klan kecil yang terisolasi ini, sebuah krisis yang begitu mendesak, menyedihkan, dan suram. Beberapa tahun lalu, sebuah longsoran salju raksasa, seolah murka dari roh-roh taiga, telah meluluh lantakkan kamp musim dingin mereka. Hampir semua pria dewasa di klan itu tewas,
bersama dengan sebagian besar ternak mereka. Pria yang tersisa kini bisa dihitung dengan jari, kebanyakan sudah tua atau sakit-sakitan. Klan itu berada di ambang kepunahan, seperti lilin di tengah badai. Penderitaan mereka diperparah oleh kekeringan parah yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Mengubah padang rumput subur mereka menjadi tanah tandus. Harapan terakhir mereka untuk bertahan hidup terkikis sedikit demi sedikit. Namun, di tengah situasi yang menyesakkan dan tanpa harapan ini, keempat bersaudara itu hidup bagai api kehidupan yang pantang padam. Mereka berjuang setiap hari dengan gagah berani dan mengharukan. Anastasia, setiap pagi sebelum fajar, menembus dingin yang menusuk tulang untuk berburu di hutan yang luas dan berbahaya. Namun, semakin sering ia kembali dengan tangan hampa, bahunya terkulai lelah dan langkahnya berat. Wajahnya yang kuat kini dinaungi bayang-bayang gelap karena beban kelangsungan hidup klan yang begitu berat. Svetlana, sang pewaris tradisi, menghabiskan malam-malamnya di depan altar kecil di sudut isbah. Ia berdoa dengan khusyuk kepada roh-roh agung taiga dan arwah para leluhur. Memohon keselamatan, kemakmuran, dan harapan baru. Terkadang, ia menyanyikan epos-epos tradisional yang indah namun pilu. Suaranya menghibur jiwa-jiwa yang lelah dan putus asa di sekelilingnya. Yelena yang berhati hangat, dengan cermat membagi-bagikan sisa makanan mereka yang sangat berharga. Ia memastikan para lansia dan anak-anak yang kelaparan mendapatkan bagian yang adil. Berusaha sekuat tenaga mengisi perut mereka yang kosong. Di sela-sela waktunya, ia menjelajahi hutan untuk mencari akar-akaran dan ramuan obat untuk merawat mereka yang sakit. Irina yang energik, merawat anak-anak kecil yang telah kehilangan tawa mereka karena lapar dan dingin. Ia menceritakan dongeng-dongeng lama yang seru, mengajak mereka menunggang kuda poni, atau mengajari mereka memanah, berusaha membuat mereka melupakan penderitaan dan keputusasaan untuk sesaat. Banyu menyaksikan perjuangan mereka yang mengharukan dan mulia itu dengan diam. Hatinya dipenuhi rasa iba yang mendalam. Sesuatu yang kuat dan tak ia kenali mulai bergejolak di dalam dadanya. Ia tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Ia memberikan sisa obat-obatan dan makanan daruratnya yang berharga untuk merawat yang sakit dan memberi makan anak-anak. Menggunakan semua pengetahuan bertahan hidup yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun sebagai fotografer petualang. Ia membantu mereka membangun isbah yang lebih kokoh dan hangat, serta memperbaiki kabin-kabin yang sudah reyot. Tindakannya yang tulus, tanpa pamrih, dan kerja kerasnya yang tanpa lelah perlahan-lahan mulai membuka gerendel tebal di hati orang-orang. Klan Elang yang tertutup, Ruslan, yang awalnya menatapnya dengan penuh curiga, mulai melunak. Setelah melihat Banyu selalu mengambil pekerjaan yang paling berat dan kotor, dan memperlakukan semua orang dengan tulus, Ruslan mulai membuka hatinya dan dengan sabar mengajari Banyu keterampilan penting untuk hidup di taiga. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Di dekat situ, sebuah kelompok kejam yang dipimpin oleh seorang pria tamak bernama Viktor Volok Morozov, atau Viktor si Serigala, mulai mengincar tanah dan sisa ternak klan Elang. Viktor terkenal licik dan bengis, dan ancamannya menebarkan bayang-bayang hitam baru atas kelangsungan hidup klan itu. Babushka Zinaida, kepala klan yang dihormati dan nenek dari keempat bersaudara itu, semakin hari semakin lemah karena penyakit dan usia tua. Ancaman Viktor yang semakin nyata membuatnya tidak bisa tidur di malam hari. Hatinya hancur karena merasa tak berdaya melihat klannya di ambang kehancuran. Suatu malam, dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memanggil Banyu ke isbahnya. Di sana,
Keempat cucunya dan Ruslan telah berkumpul dengan wajah muram. Babushka Zinaida memegang tangan Banyu, suaranya bergetar. Dengan susah payah, ia menceritakan sebuah tradisi kuno yang telah diwariskan secara rahasia selama berabad-abad sebuah. Harapan terakhir yang begitu ekstrim sehingga belum pernah dijalankan dalam ingatan mereka. Kranitel, Roda, sang penjaga klan. Itu adalah sebuah ritual suci yang hanya dilakukan ketika klan berada dalam bahaya kepunahan mutlak. Ketika itu terjadi, mereka percaya bahwa roh-roh agung akan mengirimkan seorang pria dari luar, seorang pria yang kuat, sehat, dan bijaksana untuk menjadi suami bagi wanita-wanita paling berharga di klan itu. Melalui pria itu, klan akan menerima darah baru dan kekuatan baru untuk melanjutkan garis keturunan mereka yang terancam putus. Bagi dunia luar, tradisi yang mengejutkan dan menyakitkan ini mungkin akan dianggap biadab dan tidak bermoral. Namun bagi klan Elang, itu adalah satu-satunya pilihan terakhir untuk bertahan hidup. Sebuah strategi putus asa yang didasarkan pada pengorbanan mulia dan kerelaan para wanitanya. Babushka Zinaida menatap Banyu dengan mata yang berlinang air mata penyesalan dan permohonan. Ia memegang kedua tangan Banyu dengan erat, suaranya serak karena keputusasaan. Orang asing, Banyu, Kau mungkin adalah satu-satunya kesempatan berharga yang dikirimkan oleh roh-roh agung Taiga kepada kami, bisiknya. Suaranya seperti rintihan. Kumohon jadilah menantu bagi klan kami. Jadilah suami bagi keempat cucuku, yang lebih berharga dari nyawaku sendiri. Bersama mereka, lahirkanlah kehidupan baru di tanah ini. Dan nyalakan kembali api klan kami yang hampir padam. Inilah satu-satunya permohonan terakhir dari wanita tua yang sekarat ini. Suaranya nyaris seperti jeritan, dan permohonannya yang begitu tulus dan menyayat hati menghantam jantung Banyu seperti palu godam. Raksasa, pandangannya kabur, dan dunianya seakan menjadi putih. Bagian 3. Keputusan di persimpangan takdir. Permintaan Babushka Zinaida yang begitu mengejutkan dan berat membuat Banyu terdiam membisu. Jantungnya serasa jatuh ke perut dan hancur berkeping-keping. Pikirannya kosong, lalu seketika dipenuhi oleh kekacauan dan pergulatan batin yang tak terperikan. Kranitel, Roda bahkan setelah seumur hidup berkelana dan mempelajari budaya-budaya aneh, ia belum pernah mendengar sesuatu yang begitu drastis dan tidak nyata. Namun, tatapan memohon dari Babushka Zinaida yang seperti nyala api kehidupan terakhir. Dan wajah keempat bersaudara yang hanya bisa meneteskan air mata dalam diam, wajah-wajah mereka yang cantik, sedih, dan rapuh menekan hatinya seperti batu raksasa. Mencekik napasnya. Selama berhari-hari berikutnya, Banyu tidak bisa tidur. Ia dihantui oleh pergulatan batin yang tak berkesudahan. Mampukah ia memikul tanggung jawab sebesar ini? Bagaimana ia harus menerima pertemuan takdir yang aneh dan sulit dipahami ini? Hatinya terasa seperti disayat-sayat oleh ribuan pisau tajam. Keempat bersaudara itu juga tenggelam dalam konflik dan kesedihan mereka masing-masing. Anastasia, sebagai yang tertua, paling memahami realitas kejam yang dihadapi klannya. Dengan akal sehatnya, ia bisa mengerti usulan putus asa neneknya. Namun di sisi lain, hatinya menjerit. Ia merasa takdirnya dan adik-adiknya direduksi menjadi sekadar alat untuk kelangsungan hidup klan. Rasa malu dan kehinaan sebagai seorang wanita membuatnya menelan air mata dalam diam setiap malam. Meskipun ia mengakui kekuatan dan kebaikan hati Banyu, gagasan untuk menyerahkan masa depannya kepada orang asing yang baru dikenalnya terasa begitu menakutkan dan sulit diterima.
Svetlana mencoba menerima semua ini sebagai aliran takdir yang kejam dan tak terhindarkan. Ia teringat ramalan-ramalan kuno dari mendiang nenek buyutnya, seorang syaman wanita yang hebat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kemunculan Banyu mungkin adalah campur tangan roh-roh taiga. Secercah harapan terakhir. Namun, sebagai seorang wanita, ia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya akan masa depan yang tidak pasti dan kesedihan karena harus mengubur semua mimpi dan cita-citanya. Yelena, dengan hatinya yang lembut, adalah yang pertama merasakan benih harapan dan simpati pada Banyu. Ia melihat kehangatan dan ketulusan Banyu yang tak berpura-pura, dan diam-diam berpikir bahwa mungkin pria ini bisa membawa mereka keluar dari keputusasaan. Namun, ia juga diliputi ketakutan akan masa depan yang tak terduga, serta rasa bersalah pada tunangannya di masa kecil, yang tewas dalam longsoran salju bertahun-tahun lalu. Terkadang, ia melihat bayangan mendiang tunangannya pada diri Banyu. Irina, si bungsu yang berjiwa bebas, pada awalnya menentang usulan itu dengan paling keras dan lantang. Ia ingin menentukan takdirnya sendiri, bukan diserahkan oleh orang lain. Gagasan untuk menyerahkan seluruh hidupnya pada orang asing membuatnya ingin lari dari semua itu. Namun, situasi klannya yang tanpa harapan, kesedihan mendalam kakak-kakaknya, dan kebaikan tulus yang ditunjukkan Banyu, perlahan tapi pasti mulai menggoyahkan hatinya yang keras kepala. Ia melihat Banyu mempertaruhkan nyawanya menembus badai salju demi kayu bakar, atau merawat anak yang sakit sepanjang malam. Prasangka dan kesalahpahamannya terhadap Banyu perlahan luruh, digantikan oleh rasa hormat dan ketertarikan yang aneh. Selama hari-hari penuh pergulatan itu, Banyu semakin terlibat dalam kehidupan mereka. Ia berburu bersama Anastasia di tengah dingin yang menggigit, memperbaiki izbah yang reyot, dan bermain dengan anak-anak klan yang kelaparan. Ia semakin dalam memasuki kehidupan mereka yang keras dan mengharukan. Ia terpesona oleh semangat mereka yang mulia dan tak terpatahkan, oleh cara mereka saling menyayangi dan menjaga satu sama lain, dan oleh jiwa mereka yang indah yang menolak menyerah pada keputusasaan. Ia melihat keberanian Anastasia yang melompat ke tengah badai salju demi menyelamatkan seekor anak domba yang tersesat. Ia menyaksikan pengabdian Yelena yang seperti malaikat, merawat anak yang demam tinggi sepanjang malam. Ia mendengar suara surgawi Svetlana yang menyanyikan lagu-lagu penuh harapan untuk membangkitkan semangat, dan ia merasakan kehangatan hati Irina yang, meski canggung, membawakannya secangkir teh herbal panas atau membantunya membawa kayu bakar. Hatinya yang beku perlahan-lahan mencair. Banyu akhirnya mengerti. Kranitel, roda bukanlah adat biadab, melainkan jeritan terakhir untuk bertahan hidup. Sebuah permohonan putus asa demi masa depan klan yang hampir padam. Di dalam hatinya, sesuatu yang kuat dan tak terbendung bergejolak. Ia tidak bisa lagi berpaling dari mereka. Ia harus melakukan sesuatu untuk mereka dan untuk dirinya sendiri. Bagian 4, Ikrar di bawah bintang utara. Setelah melewati malam-malam panjang yang penuh pergulatan, Banyu akhirnya mengambil sebuah keputusan besar yang akan mempertaruhkan sisa hidupnya. Ia tidak akan lagi terbelenggu oleh masa lalunya yang kelam atau tenggelam dalam keputusasaan. Ia memutuskan untuk memulai sebuah kehidupan baru yang penuh harapan di tengah hamparan liar Pegunungan Altai, bersama jiwa-jiwa yang begitu murni, kuat, dan indah ini. Di hadapan Babushka, Zinaida, keempat bersaudara, dan Ruslan, Banyu berlutut dengan hikmat. Dengan suara bergetar, namun dengan nada yang lebih tulus, tegas, dan khusyuk dari yang pernah ia ucapkan seumur hidupnya. Ia berkata, saya
Saya bersedia. Dengan segala yang saya miliki, saya akan dengan hormat dan bangga memikul takdir kalian yang berat dan mulia ini bersama-sama. Saya akan memberikan sisa hidup saya, jiwa saya yang hampir padam, untuk menjadi api baru bagi harapan klan Elang. Saya akan menjadi suami yang setia dan pelindung bagi kalian, dan ayah yang berbakti bagi anak-anak kita kelak. Pengakuannya yang tulus dan agung itu membuat Babushka Zinaida menangis haru. Keempat bersaudara itu juga tak kuasa menahan air mata syukur mereka, seraya memegang tangannya yang kuat dan hangat. Air mata mereka adalah campuran kompleks dari kesedihan yang mendalam, kelegaan dari kecemasan yang telah lama menekan, ketakutan akan awal yang baru, dan harapan yang samar namun kuat yang mekar dari lubuk hati mereka. Malam itu, langit Siberia seolah memberkati mereka. Jutaan bintang berkelip lebih terang dan cemerlang dari biasanya, seperti taburan berlian di atas kain beludru hitam. Sesuai dengan tradisi kuno klan Elang, Banyu dan keempat bersaudara itu menjalani sebuah ritual sakral di depan api unggun raksasa yang menyala-nyala di bawah tatapan roh-roh leluhur. Mereka mengikrarkan persatuan mereka, sebuah sumpah cinta abadi, pengabdian tanpa syarat, serta kemakmuran dan kelangsungan hidup klan. Babushka Zinaida memimpin upacara dengan doa-doa kuno. Anastasia, dengan tatapan mantap, menyerahkan pisau berburu milik kakeknya, sebuah simbol keberanian dan kebijaksanaan. Svetlana mengalungkan sebuah jimat kayu berukir roh hutan di leher Banyu, sambil menyanyikan lagu pemberkatan yang indah. Yelena yang lembut menyampirkan selendang wol terhangat yang ia tenun sendiri di bahunya, mendoakan kesehatan dan keselamatannya. Dan Irina, dengan senyum malu-malu, memasangkan mahkota dari bunga Edelweiss altai yang langka di kepalanya. Banyu merasakan gelombang emosi yang dahsyat. Dengan air mata berlinang, ia bersumpah di hadapan bintang-bintang dan roh-roh agung taiga untuk mencintai, menyayangi, dan melindungi mereka dengan seluruh sisa hidupnya. Saat itu, sebuah bintang jatuh melintas di langit, meninggalkan jejak panjang yang berkilauan. Babushka Zinaida tersenyum. Itu adalah tanda restu dari surga, katanya. Beberapa hari kemudian, seolah tugas terakhirnya di dunia telah selesai, Babushka Zinaida menghembuskan napas terakhirnya dengan damai, dikelilingi oleh cucu-cucunya dan menantu barunya yang ia percayai. Kematiannya adalah duka yang mendalam, namun juga sinyal dimulainya sebuah babak baru yang penuh harapan, yang tumbuh dari titik terendah keputusasaan. Bahu Banyu kini terasa sangat berat, namun hatinya dipenuhi tekad yang membara dan rasa tanggung jawab yang agung. Ia adalah satu-satunya harapan klan Elang, sandaran bagi 4 istri dan anak-anak yang akan datang. Matanya tidak lagi memancarkan kehampaan, melainkan bersinar dengan keteguhan untuk menghadapi masa depan. Bagian 5. Membangun keluarga di tengah badai. Setelah kepergian Babushka Zinaida, isba mereka diliputi keheningan yang canggung. Keempat bersaudara masih tenggelam dalam duka, dan Banyu bingung bagaimana harus menempatkan dirinya di tengah keluarga yang baru terbentuk ini. Realitas menjadi suami dari 4 wanita dalam semalam adalah tantangan besar bahkan bagi seorang petualang sepertinya. Banyu memutuskan untuk memulai dengan menyembuhkan luka mereka. Ia tidak bertindak sebagai suami dalam arti konvensional, melainkan sebagai mitra, sahabat, dan pelindung. Ia menemani mereka berziarah ke makam sederhana nenek mereka setiap pagi. Ia mendengarkan cerita-cerita mereka di malam hari, memberikan penghiburan yang tulus. Ia membantu Anastasia mengelola sumber daya klan yang terbatas. Ia memuji bakat seni Svetlana, mendorongnya untuk terus menciptakan keindahan.
Ia meyakinkan Yelena bahwa kelembutannya adalah kekuatan terbesar bagi keluarga mereka. Dan ia menjadi seperti ayah bagi Irina. Menceritakan kisah-kisah dari dunia luar untuk membangkitkan semangatnya. Ikatan mereka diuji ketika Viktor Morozov mendengar kematian Babushka Zinaida. Melihat ini sebagai kesempatan untuk menyerang. Ia dan gerombolannya, kawanan beruang, melancarkan serangan untuk merebut tanah mereka. Namun, mereka tidak lagi sendirian. Banyu menggunakan taktik yang ia pelajari dari berbagai suku di seluruh dunia. Mengatur pertahanan bersama Ruslan. Anastasia menjadi penembak jitu yang andal. Irina menjadi pengintai yang tak kenal takut. Svetlana memainkan guslinya, menyanyikan lagu-lagu kepahlawanan yang membakar semangat juang. Yelena merawat yang terluka. Mereka bertempur sebagai satu kesatuan, seperti elang raksasa yang melindungi sarangnya. Pertempuran itu berlangsung sengit selama berhari-hari. Di saat-saat kritis, buran dahsyat tiba-tiba datang, mereka meyakininya sebagai bantuan dari roh-roh taiga memukul mundur pasukan Viktor. Kemenangan ini menempa mereka menjadi satu keluarga yang tak terpisahkan. Ikatan mereka bukan lagi sekadar perjanjian, melainkan ikatan yang teruji oleh darah dan perjuangan. Rasa hormat dan kepercayaan di antara mereka telah tumbuh menjadi cinta yang dalam. Kegembiraan atas kemenangan itu tidak berlangsung lama. Musim dingin datang lebih awal dan lebih ganas dari yang pernah tercatat dalam sejarah. Badai salju tak berkesudahan mengubur izbah mereka, dan suhu anjlok hingga tingkat yang mematikan. Ternak mereka mati satu persatu karena kelaparan dan kedinginan. Makanan menipis dengan cepat, dan api di perapian nyaris tak mampu memberikan kehangatan. Klan Elang kembali dihadapkan pada jurang kematian. Di tengah neraka beku itu, Banyu menolak untuk menyerah. Ia mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Mencari kayu bakar, berburu apapun yang bisa ditemukan, dan berjaga sepanjang malam dari serangan serigala. Tangan dan wajahnya pecah-pecah karena radang dingin, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia memberikan jatah makanannya kepada anak-anak yang menangis kelaparan. Keempat istrinya juga berjuang dengan sekuat tenaga. Anastasia memimpin para wanita, membagikan makanan dengan adil. Svetlana menghibur semua orang dengan musiknya. Yelena merawat yang sakit dengan ramuan herbal. Irina, bersama Ruslan, menjelajahi medan berbahaya untuk mencari lumut bagi rusa-rusa yang tersisa. Musim dingin yang kejam itu adalah ujian terberat mereka. Namun, di tengah keputusasaan, mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Mereka saling berpelukan untuk mendapatkan kehangatan, berbagi harapan, dan bertahan hidup dengan cinta sebagai perisai mereka. Bagian 6. Keajaiban musim semi. Akhirnya, setelah musim dingin yang terasa abadi, musim semi tiba. Salju tebal mulai mencair, menyingkap tunas-tunas hijau pertama yang rapuh. Suara tetesan air dari atap izbah terdengar seperti musik terindah di dunia. Burung-burung kembali bernyanyi, dan sisa ternak mereka merumput dengan rakus di padang rumput yang baru. Wajah-wajah klan yang tirus dan lelah akhirnya dihiasi senyuman. Dan kemudian, datanglah keajaiban yang paling dinanti. Sebuah berita yang lebih membahagiakan dari musim semi itu sendiri menyebar di seluruh perkampungan. Keempat istri Banyu, Anastasia, Svetlana, Yelena, dan Irina semuanya mengandung. Kabar ini membawa gelombang kegembiraan yang luar biasa. Izbah mereka dipenuhi dengan harapan dan kehangatan saat mereka mempersiapkan kelahiran generasi baru klan Elang. Banyu, di usianya yang sudah senja, merasa terharu sekaligus dipenuhi tanggung jawab yang tak terhingga.
Ia merawat istri-istrinya dengan penuh kasih sayang. Dengan tangannya yang dulu memegang kamera, kini ia dengan sabar mengukir kayu birch yang lembut menjadi buayan-buayan kecil yang indah. Ketika saatnya tiba, tangisan bayi yang nyaring dan sehat bergema di lembah Altai, seolah mengumumkan kemenangan kehidupan atas kematian. Anastasia melahirkan seorang putra yang kuat dan gagah. Svetlana melahirkan seorang putri cantik dengan mata seniman ibunya. Yelena melahirkan seorang putra yang berwatak lembut dan tenang. Dan Irina, secara mengejutkan, melahirkan sepasang anak kembar yang sehat, laki-laki dan perempuan. Dalam sekejap, Banyu menjadi ayah dari 5 orang anak. Keluarganya yang dulu sunyi kini menjadi riuh rendah oleh tawa dan tangis bayi. Penuh dengan kehidupan dan kebahagiaan. Kelahiran anak-anak ini bukan hanya berkat bagi keluarga mereka, tetapi juga bagi seluruh klan Elang. Mereka adalah simbol harapan yang cemerlang, buah dari cinta agung yang berhasil melewati segala rintangan. Banyu memeluk anak-anaknya satu persatu, menatap langit malam Altai yang megah. Air mata mengalir di pipinya. Namun kali ini, itu bukanlah air mata duka atau penyesalan, melainkan air mata syukur dan kebahagiaan yang tak terhingga. Di tengah belantara Siberia yang beku, jiwanya yang telah lama hilang akhirnya menemukan jalan pulang. Bagian 7, Legenda Sang Penjaga Klan. Waktu berlalu seperti musim-musim di Altai, cepat, indah, dan penuh berkah. Anak-anak Banyu tumbuh sehat dan kuat di tengah padang rumput yang luas. Mereka mewarisi kearifan dunia dari ayah mereka dan semangat liar taiga dari ibu-ibu mereka. Sebuah perpaduan sempurna dari dua dunia yang berbeda. Keluarga mereka adalah simfoni harmoni. Setiap anggota, dengan kepribadiannya yang unik, saling menghormati dan melengkapi, menciptakan kebahagiaan baru setiap harinya. Klan Elang, yang dulu diambang kepunahan, kini telah terlahir kembali menjadi sebuah komunitas kecil yang kuat dan sejahtera. Anastasia menjadi tabib dan pemimpin klan. Svetlana mendirikan sekolah kecil untuk mengajarkan seni dan tradisi. Yelena menghasilkan kerajinan tangan indah yang menopang ekonomi klan. Dan Irina menjadi duta mereka, menjalin hubungan dengan dunia luar. Bertahun-tahun kemudian, seorang fotografer muda dari Indonesia, mantan murid Banyu, berhasil menemukannya setelah pencarian yang panjang. Ia terperangah dengan apa yang ia lihat. Gurunya bukan lagi pria tua yang patah hati, melainkan seorang patriark yang agung dari sebuah keluarga yang unik dan bahagia, memancarkan kedamaian dan tujuan hidup. Kisah Banyu Prawiro menjadi legenda di pegunungan Altai. Sebuah cerita yang dituturkan dari generasi ke generasi. Kisahnya yang luar biasa mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kesuksesan duniawi, melainkan dalam ikatan tulus antar manusia. Pilihannya yang berani untuk melampaui batas budaya dan adat istiadat menunjukkan bahwa esensi sejati dari keluarga bukanlah ikatan darah, melainkan komunitas jiwa yang dibangun di atas dasar pemahaman, rasa hormat, dan cinta tanpa syarat. Hidupnya membuktikan bahwa bahkan di senja kehidupan, awal yang baru selalu mungkin. Di tengah keputusasaan yang paling dalam sekalipun, benih harapan dapat ditanam dan mekar menjadi bunga yang paling indah. Hingga hari ini, setiap kali senja merah mewarnai langit Altai, kisah cinta Banyu dan keempat istrinya dari klan Elang akan selalu dikenang. Kisah mereka berbisik bersama angin taiga, menyebarkan pesan abadi ke seluruh dunia. Dengarkanlah suara hatimu. Beranilah untuk mencintai tanpa rasa takut. Dan peganglah erat tangan orang-orang yang kau sayangi.
Karena itulah satu-satunya cara untuk menjalani kehidupan yang penuh makna di dunia yang fana ini.